Nggak tahu di atas memang mi. Jalan-jalan begitu turun, kak turun je. Ini tuh Luxio. Oh, Luxio pulang duluan. Oh, itu stroller taruh di hotel mi, Dik. Nanti diambil. Oke, assalamualaikum. Ini lagi di Poros Enrekan Toraja. Kami dalam perjalanan pulang menuju ke Makassar. Sebelumnya kami dari Toraja menghadiri acara pernikahan teman kami. Nah, ini sudah sore menjelang maghrib, jadi kami putuskan untuk singgah beristirahat dulu sambil menunggu waktu maghrib. Nah, habis maghrib kami akan lanjutkan lagi perjalanan pulangnya. Nah, ini tempat yang kami singgahi namanya Dante Pine. Ini salah satu destinasi wisata yang berlokasi di samping Jalan Poros Trans Sulawesi atau Poros Enrekan Toraja. Tepatnya di Desa Tanete, Kecamatan Angge Raja, Kabupaten Enrekan. Nah, karena letaknya di Poros Trans Sulawesi, jadi tempat ini bisa dianggap sebagai rest area juga. Karena di sini tuh katanya fasilitasnya cukup lengkap, ada musola, tempat makan, toilet, dan area parkirnya yang cukup luas. Nah, ini kita sudah sampai di tempat registrasi masuknya. Ada tiket masuk, harganya 10.000 per orang. Semestinya ini gate untuk masuk ke area parkir ya. Jadi area parkirnya ada di dalam. Di sini kita tidak dikenakan biaya parkir, tapi karena mobil kita agak besar jadi kita parkir di luar saja. Dan karena jalannya tidak terlalu jauh juga, cuman sekitar 50 meter, jalannya juga menurun, jadi kita memilih jalan kaki saja. Kalau saya lihat sekitar 50 meter lagi sampai ke ujung sana, kita menanjak lagi. Tadi kita menurun lalu menanjak. Nah, jadi area trekkingnya ini lumayan juga, cukup untuk membakar sedikit kalori. Oke, jadi ini kita sudah sampai di area batas parkir pengunjung. Jadi untuk pengunjung parkirnya cuma sampai di sini saja, tidak boleh masuk lagi. Nah, jadi dari sini kita sudah harus jalan kaki. Tapi karena kita parkirnya di luar, mobil kita parkir di luar, jadi kita jalan kakinya dari Poros tadi masuk ke sini. Ya, lumayan, ini sudah kurang lebih sekitar 100 meter kita trekking. Lumayan lah menguras keringat. Nah, ini saya perhatikan kita turun lagi. Kalau tidak salah ini sekitar 50 meter lagi ya jaraknya. Nah, dari informasi yang saya dapat, di sini juga itu ada fasilitas Flying Fox dengan sejauh kurang lebih 400 meter, tapi saya belum melihat dari tadi di mana posisinya. Nah, di sini itu kita juga bisa berkemah atau camping. Pengelola sudah menyediakan area khusus untuk mendirikan tenda. Jadi untuk yang suka camping boleh bermalam di sini. Bisa merasakan sensasi hutan pinus yang sejuk ditambah pemandangan pegunungan Gunung Nonah yang indah. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa melihat ya pemandangan Gunung Nonah. Dan kafenya sudah ada di depan. Jadi kita jalan kaki dari jalan raya di atas kurang lebih hampir 250 meter untuk sampai ke sini. Nah, itu di bawah sudah kelihatan kafenya. Mantap ya. Estetik sekali. View-nya wow. Dari sini sudah terlihat cukup keren. Oke. Kita coba langsung ke dalam saja. Nah, di sini ada satu rumah warga ya. Mungkin ini kantor pengelola, bisa jadi ini tempat pengelolanya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke area kafenya.
Oke, kami mau pesan makanan dan minuman dulu. Nah, jadi ini bar dan tempat kasirnya. Jadi sistemnya pesan dan langsung bayar di kasir. Nah, jadi ini menu yang disediakan. Bisa dilihat cukup bervariatif ya. Ada kopi, jus, snack hingga makanan berat lainnya. Dan ada juga menu suki dan barbecue. Jadi untuk yang mau pesan harus langsung datang sendiri ke kasir, karena setelah pemesanan harus langsung diselesaikan pembayarannya. Oke, sambil menunggu pesanan kami datang, kami mau siap-siap untuk sholat maghrib dulu. Karena ini sudah masuk waktu maghrib, pencahayaan sudah sangat kurang. Jadi saya kira hanya ini yang bisa saya dokumentasikan di tempat ini. Jadi saya kira cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum.